Kisah kali ini akan membuatmu belajar untuk lebih memahami kehidupan dengan cara yang lebih realistis. Mari simak kisah penuh makna ini sampai akhir. Di sebuah pedalaman hutan yang lebat, seekor kelinci kecil tampak berlari dengan penuh keceriaan. Bulunya yang lembut berkilauan di bawah sinar matahari pagi, sementara hidung mungilnya terus-menerus mengecap aroma tanah yang lembab dan segar. Si kelinci pada hari itu, saat ia sedang menikmati penjelajahannya ke sudut hutan yang belum pernah ia datangi, matanya tertuju pada sesuatu yang sangat indah. Di tepi jalan setapak, terlihat seikat anggur yang mengundang hasratnya. Anggur itu memancarkan warna ungu tua yang memikat, dengan seburat merah kehitaman yang bersinar, dan kulitnya tampak begitu halus seolah-olah mengundang untuk disentuh. Aromanya membuat tergoda. Tanpa berpikir panjang, dengan hati yang berdebar, si kelinci melompat-lompat dengan penuh semangat untuk meraih anggur yang menggoda itu. Namun, anggur itu ternyata terlalu tinggi untuk dijangkau oleh si kelinci. Si kelinci pun mencoba berjinjit dengan ujung kukunya. Namun, ternyata anggur itu masih jauh dari gapaiannya. Terlihat kelinci tampak penuh kekecewaan, tapi tak menyerah begitu saja. Dengan penuh kegigihan, si kelinci berlari ke pohon terdekat dan berusaha memanjatnya, supaya ia bisa meraih anggur yang menggoda itu. Ranting-ranting pohon itu tampak terlihat sangat kokoh, tetapi ternyata terlalu rapuh untuk menahan bobot tubuh si kelinci. Si kelinci pun terjatuh ke tanah, bulu-bulunya menjadi sedikit kotor. Kelinci pun menjadi frustasi serta kemarahan mulai menggerogoti hatinya. Meski demikian, semangatnya tidak pernah padam. Si kelinci berkeliling mencari ranting panjang yang kuat untuk ia gunakan mengambil anggur tersebut. Setelah berkeliling, akhirnya si kelinci menemukan sebuah ranting kering yang cukup panjang, dan si kelinci menggunakannya untuk menjangkau anggur tersebut. Namun, semua usahanya sia-sia. Anggur itu tetap jauh di atas jangkauannya. Usaha pertamanya gagal, begitu pula usaha keduanya, serta usahanya saat ini juga mengalami kegagalan. Namun si kelinci tak pernah menyerah. Ia selalu mencoba berbagai cara untuk bisa mendapatkan anggur yang menggoda tersebut. Hari demi hari pun berlalu. Si kelinci selalu kembali ke tempat tersebut untuk mencoba mendapatkan anggur yang sangat menggoda itu. Bahkan ia rela berhujan-hujanan, berharap dahan tempat anggur itu tergantung akan patah oleh hujan dan angin. Namun nasib berkata lain. Bahkan saat hujan lebat dan angin kencang pun, dahan tempat anggur bergantung itu masih saja kokoh. Hingga anggur yang menggoda itu sampai membusuk di tangkainya, dan harapan si kelinci pun perlahan mulai sirna. Setelah beberapa bulan berlalu, terlihat buah anggur baru yang tampak segar, yang tidak jauh dari lokasi anggur pertama yang ditemui si kelinci. Namun si kelinci kini tampak lesu. Ia setiap hari masih mengunjungi tempat pertama kali ia menemukan anggur yang menggoda itu. Tetapi kali ini bukan lagi dengan penuh harap, melainkan dengan rasa kecewa dan kekesalan. Setiap kali kelinci melihat anggur itu, ia teringat kembali akan segala usahanya yang selalu gagal.
Ia teringat bagaimana dulu usahanya sampai memanjat pohon, terjatuh di tanah, berkeliling mencari tangkai kayu, bahkan sampai menanti hujan lebat dan angin kencang. Rasa frustasi dan putus asa mulai menggerogoti hatinya, sehingga membuatnya terpaku pada anggur itu. Ia tidak dapat melihat peluang lain yang ada di sekitarnya. Di suatu hari terlihat seekor rubah berjalan di jalan setapak yang sering dilalui si kelinci. Si rubah berjalan dengan langkah tenang dan mengamati keadaan sekitar. Dan sama seperti si kelinci, rubah itu juga tertarik oleh anggur yang menggantung di atas sana. Ia memandang anggur itu dengan penuh perhatian, mencium aromanya yang khas, dan melihat kilauan kulitnya yang mulus. Merasa tergoda, si rubah pun mencoba meraihnya, tetapi anggur itu masih terlalu tinggi untuk ia gapai. Si kelinci yang dari tadi mengamati dari kejauhan mulai mundur dan bersembunyi di semak-semak. Ia ingin melihat bagaimana si rubah mencoba mendapatkan anggur itu. Jika si rubah berhasil, mungkin ia bisa meminta beberapa bagian. Namun si rubah berbeda dari si kelinci. Ia tidak menunjukkan kekecewaan saat gagal mendapatkan anggur tersebut. Ia duduk di bawah pohon tempat anggur itu bergantung, termenung sejenak dan kemudian bergumam. Sayang sekali, anggur ini sepertinya sudah busuk, dan juga tidak ada yang menjamin kalau anggur itu tidaklah masam. Jangan-jangan hanya tampilannya saja yang cantik, tapi rasanya tidaklah nikmat seperti yang dibayangkan. Lanjut si rubah. Si rubah lalu menoleh ke arah semak-semak dan melihat si kelinci yang duduk termenung dari kejauhan. "Hai kelinci, apa yang kamu lakukan di sana?" tanya sang rubah. Si kelinci menoleh dengan tatapan kosong. "Aku ingin sekali mencicipi buah anggur itu," jawab si kelinci. "Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan anggur itu, tapi usahaku selalu gagal. Bahkan aku sudah menantikan ingin mencicipi buah anggur dari pohon ini selama kurang lebih dari 7 bulan. Si rubah yang memperhatikan si kelinci mengatakan dengan sangat putus asa, membuatnya sangat prihatin. Dulu kelinci dikenal hewan yang paling ceria di seluruh hutan. Kini ia terlihat begitu murung dan tampak frustasi. "Kemarilah," kata si rubah memanggil si kelinci. Si rubah pun memberikan sedikit nasihat untuk kelinci malang itu. "Kelinci, terkadang dalam hidup ini ada hal-hal yang memang tidak bisa kita capai, meskipun kita telah berusaha sangat keras. Yang penting adalah kita tidak boleh terjebak pada hal tersebut. Jangan biarkan keinginan dan nafsu memperbudakmu. Jika kamu membiarkan nafsu menguasai, kebahagiaanmu akan menjadi taruhannya. Belajarlah untuk melepaskan apa yang tidak bisa kamu capai. Kamu akan kehilangan banyak hal baik hanya karena terpaku pada satu hal. Lihatlah di sekelilingmu," lanjut si rubah. "Ada banyak hal baik di hutan ini, udara segar, tanah yang subur. Bahkan di ujung jalan ini kamu akan menemukan pohon apel yang mulai berbuah, dan di mana buahnya sangat mudah untuk kamu dapatkan. Bahkan rasa apel itu jauh lebih nikmat dari anggur manapun." Si kelinci terdiam, merenung kata-kata si rubah. Si kelinci pun duduk di bawah pohon anggur itu, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat anggur itu dengan sudut pandang yang baru. Anggur itu sudah tidak menarik lagi,
tidak sebanding dengan usaha dan waktunya yang sia-sia. Si kelinci pun akhirnya mengerti. Aku tidak akan membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak bisa aku capai. Aku harus bisa melihat lebih jauh dan menghargai hal-hal lain di sekelilingku, ucap si kelinci. Dengan tekad baru, si kelinci beranjak dari tempat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia meninggalkan anggur tersebut tanpa rasa kecewa. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Di depannya banyak hal baik yang menanti. Perlahan ia merasa lebih ringan, tidak lagi sedih ataupun kecewa. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan pelajaran berharga dari pengalaman ini. Ia belajar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan, dan selalu ada pilihan lain yang lebih baik. Lihatlah saudaraku, kita seringkali menginginkan hal yang jauh dari kemampuan kita. Dari kisah ini, kita dapat melihat betapa kebahagiaan kita bisa sangat dipengaruhi jika kita terlalu obsesif terhadap hal yang jauh dari jangkauan kita. Kita hanya akan merasakan kekecewaan dan penyesalan. Belajarlah untuk melihat sesuatu dengan lebih realistis dan jangan terjebak pada satu hal. Sebagaimana si rubah, meskipun berada dalam situasi yang sama, mampu berpikir realistis dan tetap bahagia meskipun tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video inspirasi lainnya.